Selamat sore, Pak Heriana. Selamat sore. Pak Heriana, terima kasih sudah bergabung di PRFM sore hari ini. Pak Heriana, boleh disampaikan ini terkait kronologis kejadian pelemparan batu yang diduga dilakukan oleh preman? Baik, kita akan klarifikasi untuk masalah ini. Awal mulanya kejadiannya hari Senin. Sore waktu itu sekitar jam 15.50, sekitar jam 4-an. Mobil itu jurusan Bandung-Garut, mobil 3/4. Dia keluar dari Cicahem. Ngasihlah. Tawaran Cicahem itu istilahnya uang jalur. Dia ngasih 2.000. Sampai di bundaran Cicabe, si sopir merasa ketinggalan HP, lagi dicas. Di warung dia balik lagi, ngambil HP diambil, baru dia jalan lagi. Nah, si orang preman tersebut meminta kembali uang jalur dengan alasan melewati jalur Cicahem. Karena si kernet yang merasa sudah ngasih, dia jalan terus. Akhirnya yang 2 orang itu ngejar, bahkan sampai di Kartikasari, dilempar si mobil itu pakai batu yang besar, kena bagian depan kacanya. Karena si sopir itu merasa ketakutan, dia jalan terus karena dia mengamankan penumpang yang ada 8 orang itu, 7 perempuan, 1 laki-laki. Yang si ibu-ibu kebanyakan bawa anak-anak dan merasa ketakutan, akhirnya dia mengamankan di polsek. Sampai di polsek, si pelaku itu masih ngejar juga, sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus lah. Sampai di polsek, pas di depan polsek, mau belok, sempat dilempar ke arah kernet, cuman kernetnya menghindar, kenalah ke sopir, telinga sebelah kiri. Si sopir masih sadar, masih bisa mengendalikan kendaraannya, masuklah. Baru dia mengamankan di polsek. Kita yang dikhawatirkan waktu itu, takutnya ada tabrak lari, si sopir ini ketakutan mengamankan di polsek. Karena kita juga tidak tahu, akhirnya diamankanlah dua-duanya itu. Klarifikasi, saya tidak nanya dari korban, tidak nanya dari pelaku, tapi nanya dari penumpang. Karena waktu itu penumpang diamankan di polsek juga. Karena merasa ketakutan, kronologisnya, bahan informasinya didapat dari penumpang. Akhirnya 2 orang yang preman itu saya amankan. Nah, sudah diamankan 2 orang itu, langsung dilakukan pemeriksaan. Dan saya bawa korban sopir itu yang disabilitas itu ke rumah sakit Ujung Berung. Rumah sakit Ujung Berung tidak sanggup, langsung bawa ke sertifikasi. Dan alhamdulillah sudah dilakukan operasi kemarin, dan sekarang sudah bisa pulang untuk korban supir itu. Demikian yang saya laporkan. Oke, baik. Pak, kita konfirmasi bahwa ini memang berarti tidak betul ini ada korban disabilitas yang merupakan atlet disabilitas Jawa Barat, atau seperti apa nih, Pak? Jadi si sopir itu atlet pon disabilitas, perwakilan dari Garut. Dia atlet lari. Oke. Itu. Betul, itu atlet. Oke, baik. Jadi merupakan atlet disabilitas Jawa Barat asal Kabupaten Garut ya, seperti itu ya, betul. Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah, ini terkait juga korban ini apakah memang masih aktif menjadi atlet atau seperti apa nih Pak informasinya, Pak? Masih aktif, karena dia dipersiapkan untuk atlet pon disabilitas, perwakilan dari Kabupaten Garut, masih aktif. Oke, baik Pak. Nah, ini kan korban ini berprofesi sebagai sopir bus. Untuk tadi disampaikan bahwa berarti ini adalah bus jurusan antar kota seperti itu. Betul, jurusan Bandung-Garut dia. Oke, jadi memang sehari-hari berprofesi sebagai sopir bus ya Pak ya? Betul, sebagai supir bus. Baik. Nah, ini dampak dari pelemparan batu yang dilakukan oleh kedua preman tersebut tadi disampaikan mengenai bagian telinga, dan korban saat ini apakah dibawa kemana Pak ketika kejadian Pak? Sekarang dari sertifikasi sudah keluar, sudah kembali, dan akhir pulang dulu ke Garut
kemungkinan nanti 2 atau 3 hari kita melakukan pemeriksaan karena lihat situasinya dulu. Mudah-mudahan si korban cepat pulih gitu. Oke, baik Pak. Nah, jadi saat ini keterangan hanya didapatkan dari para penumpang dan juga kernet, Pak, seperti itu? Betul. Untuk keterangan saksi ada, terus kita kuatkan dari keterangan tersangka, diklarifikasi, nanti dikuatkan untuk keterangan supir yang satu lagi yang kita belum. Baik. Para pelaku ini yang dalam tanda kutip menggunakan kendaraan roda 2 kah, Pak, ketika mengejar ini apakah berboncengan atau seperti apa nih, Pak, posisinya? Betul. Jadi untuk pelaku berboncengan menggunakan motor Scoopy warna putih, sudah diamankan di kita, berboncengan. Sampai di depan polsek juga dia berboncengan terus. Baik. Untuk pelaku ini inisial dan usianya, Pak? Usianya masih anak-anak. Yang satu mohon waktu mungkin untuk ininya. Baik, saya klarifikasi dulu. Ya, boleh nanti mungkin Pak diupdate. Nanti kita coba update kembali untuk Tapi pelaku ini di bawah umur seperti itu, kedua-duanya? Sudah dewasa. Oh, sudah dewasa, namun dewasa, dalam tanda kutip mungkin sudah dewasa, tetapi masih muda seperti itu ya, Pak ya? Betul. Pelaku ini langsung diamankan atau seperti apa saat ini? Atau masih dalam proses penyelidikan sehingga pelaku tidak diamankan, Pak? Pelaku sudah diamankan di kita. Oke, jadi saat ini ditahan di Polsek seperti itu, Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah, ini terkait penahanan tentunya berarti ada pidana yang dilanggar. Ini pelanggaran undang-undang apa nih, Pak? Berdasarkan 170 kita kerapkan untuk pasalnya. 170. Ancamannya, Pak? Ya, kalau ancamannya bisa 5 tahun lah. 5 tahun ya, Pak ya. Baik Pak, sejauh ini melihat bahwa pelaku ini nekat beraksi di depan polsek seperti apa nih, Pak? Apakah memang pada saat kejadian juga mungkin dalam artian ini pihak polsek ada yang sempat melihatkah, langsung diamankan atau seperti apa nih, Pak? Ya, karena kita ditakutkan waktu itu tabrak lari, dari dua-duanya kita amankan. Kita amankan, kita klarifikasi, terus motifnya apa, dia ngejar sampai depan polsek, sampai menggunakan kata-kata yang kurang pas. Nah, setelah itu, barulah sadar gitu, oh ini kantor polisi, baru dia sadar gitu. Nah, akhirnya dia katanya meminta uang jalur. Oke, berarti pelaku ini tidak sadar bahwa kejadian ini terjadi di depan polsek seperti itu, Pak? Ya, karena dia kan waktu itu bilangnya suruh tangkap ke masyarakatnya itu. Kalau masyarakat tidak menggubrisnya, karena masyarakatnya juga di sana. Saya tanya-tanya di klarifikasi, tahu dia sering nongkrong di Cicahem, makanya dia lewat aja. Sampai sempat itu kan waktu memberhentikan itu sampai motor tidurkan, dianya ikut tidur di tengah jalan, akhirnya supir menghindar juga sampai ke kiri, ke kanan, di mana dia posisi tidak tertabrak gitu. Oke, baik. Itu untuk menghindarinya. Oke, berarti ini posisinya berada di luar polsek ya, Pak ya? Seperti itu, Di dalam waktu kejadiannya. Dia di dalam polsek, jadi sempat masuk seperti itu kendaraannya, Pak? Dia sempat masuk ke polsek. Oke. Ini tepat berada di area lapangan nih, Pak, atau seperti apa? Atau parkir atau seperti apa nih, Pak? Di tempat parkir depan polsek persis. Oke. Jadi mobil masuk, dia ikut masuk. Nah, kita mau klarifikasi ada apa? Jadi amankan dua-duanya itu. Karena kita lihat supir mengeluarkan darah, kita untuk supir dikasih P3K dulu untuk pertolongan pertama sementara sebelum dibawa ke rumah sakit. Nah, kita nanya-nanya yang dari supir. Ya mungkin supir juga emosi, dianya emosi, kita amankan dulu. Oke, sudah ada keterangan dari penumpang, kita amankan si pelaku. Baik, berarti pelemparan batu itu sudah terjadi sebelum sampai ke polsek, Pak? Di daerah mana, Pak, pelemparan itu informasinya? Kalau pelemparannya yang batu yang pertama di Kartika Sari, terus sampai di Cicabe juga dia melakukan pelemparan, karena tidak dihiraukan, akhirnya supir jalan terus. Nah, yang paling parah itu pas di depan polsek mau belok, kan di depan itu kan ada kaca yang berlubang itu, yang bolong itu, yang buat angin itu. Jadi dia dilempar, bisnya mau belok, dilempar, si kernetnya menghindar, kenalah ke supir, dia pas di depan polsek.
Oke, baik. Berarti 3 kali upaya pelemparan batu ya Pak ya, yang Betul. dilakukan oleh pelaku ini. Baik. Tapi sekali lagi ini pelaku memang dalam tanda kutip terbiasa seperti itu sampai berani mengejar mereka-mereka yang tidak membayar dalam tanda kutip uang jalur itu Pak. Ya kalau untuk di sana karena kita bukan wilayah kita kurang paham. Yang kita amankan, yang kita tindak lanjuti karena kejadiannya pas di depan polsek, di wilayah Polsek Ujung Berung, ya kita untuk mengamankan, cuman itu aja yang ini. Pelaku dua-duanya orang Bandung Pak? Yang satu orang Kiara Condong, yang satu orang dari Padang. Dari Padang, oke baik. Terima kasih Pak Kapolsek, update informasinya nanti mungkin Pak, nanti kita tunggu informasi terkait juga usia dari para pelaku dan juga inisial para pelaku ini. Terima kasih Pak Heriana sudah bergabung di PRFM Kapolsek Ujung Berung. Sehat terus Pak Heriana. Amin. Selamat sore Pak Heriana. Selamat sore.